أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kita kesempatan, kesehatan, iman, Islam, sehingga malam hari ini kita hadir ke rumah Allah ini untuk kembali melaksanakan ibadah dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada kajian kita. Kita lanjutkan ayat di surah Az-Zumar, surah yang ke-39 di ayat yang ke-19 dan seterusnya saya akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman haqqa 'alaihi kalimatul 'adzabi afa anta tunqidhu man fin nar. Lakin alladhina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyyah tajri min tahtiha al-anhar wa'da Allahi la yukhlifu Allahu al-mi'ad. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman haqqa 'alaihi kalimatul 'adzab. Ini pernyataan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau akan menyelamatkan? Apakah engkau akan menolong orang-orang yang haqqa 'alaihi kalimatul 'adzab? Orang-orang yang sudah ditetapkan Allah mereka akan mendapatkan azab. Jadi kalau Allah sudah menetapkan seseorang, dia harus diazab karena perbuatannya sendiri, dia harus disiksa karena amal perbuatannya sendiri, maka siapapun tidak akan ada yang mampu untuk membebaskan. Karena hak untuk memasukkan ke dalam surga, hak untuk mengazab di dalam neraka, semuanya itu tergantung kepada Allah. Kecuali Bapak Ibu ada nanti Allah delegasikan, Allah akan berikan kesempatan orang-orang untuk memberikan syafaat. Maka di dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Maka siapa yang mau menolong tak bisa illa bi'idznih. Ada tasniyahnya, ada pengecualiannya di situ. Semuanya tidak akan ada yang mampu untuk menolong orang
itu kecuali sesudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Penguasa terbesar, penguasa terhebat untuk memasukkan orang ke dalam surga, untuk memasukkan orang ke dalam neraka, itu semuanya bergantung di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang mampu melakukan itu kecuali sesudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Afa anta tunqidhu man finnar? Kemudian Allah juga kembali bertanya, afa anta, apakah engkau? Kalau untuk laki-laki anta, ya. Kalau untuk perempuan anti. Kalau untuk banyak-banyak antum. Ini enaknya bahasa Arab. Anta laki-laki, anti perempuan. Untuk dua orang antuma, kalau untuk yang banyak antum. Apa anta? Apakah engkau wahai Muhammad tunqidhu man finnar, akan menyelamatkan, akan membebaskan, akan mengentaskan orang-orang yang akan masuk di dalam? Tak ada yang bisa kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh jadi nanti orang-orang beriman sesudah mereka disucikan, mereka akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Kalau Allah mau, itu akan terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya Imam Malik salah satu menyebutkan, sudah kita sampaikan dulu, salah satu alat untuk bersuci menurut Imam Malik itu adalah api. Kalau Imam Syafi'i kan air, batu, tanah. Tapi Imam Malik nambah satu, api. Kenapa? Karena orang masuk di dalam neraka, dibersihkan dari dosa-dosanya, jadi bersih dia, kemudian dia bisa masuk surga. Jadi tak akan ada yang bisa membebaskan orang dari neraka kecuali atas izin Allah, atas rahman rahim Allah. Maka ada riwayat yang menyebutkan suatu ketika nanti Allah akan panggil dua orang yang ada di dalam neraka masuk ke dalam surga untuk reses lah, Pak. Ya, reses itu kan apa namanya itu? Kalau anggota dewan reses itu dia balik ke tempat pemilihan dia untuk istirahat sebentar sambil nengok-nengok seperti apa keadaan para pemilihnya dulu, mencatat apa yang akan mereka minta, apa nanti solusi-solusi permasalahan mereka. Maka Allah panggil dua orang ke dalam neraka, ke dalam surga, orang neraka. Sudah ditanya enak dalam neraka? Tak enak ya Allah. Nah, itu kan akibat perbuatan kamu, kata riwayat itu. Ya Allah mengatakan, sekarang pulang engkau ke dalam neraka lagi. Maka orang ini suruh pulang dari bapak dan ibu. Dia lari secepat-cepatnya, bergembira dia. Harusnya orang masuk neraka sedih, tapi sesudah dia diperintahkan Allah, kemudian dia lari secepat-cepatnya, bergembira, dia masuk ke dalam neraka, seolah-olah dia siap dengan neraka itu. Kemudian Allah panggil lagi dia, kenapa kamu kok gembira betul masuk ke dalam neraka ini? Kok tidak takut? Ya Allah, karena engkau yang memerintahkan aku ya Allah. Dulu di dunia engkau perintahkan aku, tak aku lakukan dengan baik. Kau suruh aku sholat, tak sholat. Kau suruh aku puasa, tak puasa. Engkau suruh aku berbuat baik, berbuat jahat juga. Maka sekaranglah kesempatan aku untuk mengikuti perintahmu, dan aku rela asal engkau perintahkan masuk ke dalam neraka. Akhirnya Allah perintahkan dia masuk ke dalam surga. Jadi kalau Allah mau bisa. Yang kedua, enak dalam neraka, kata Allah. Tidak enak ya Allah. Sekarang balik kamu ke dalam neraka. Maka yang tadi yang pertama lari kencang-kencang, yang sekarang dia 2-3 langkah noleh dia ke belakang. Berangkat lagi, noleh lagi ke belakang. Allah panggil dia, ngapa kamu telah noleh? Hendak pede masuk ke dalam neraka. Apa kata yang masuk neraka tadi? Yang akan masuk neraka tadi, ya Allah, aku kira aku memanggil aku ke surga untuk memasukkan aku ke dalam surga, dan tidak mengembalikan aku ke dalam neraka. Maka Allah kemudian karena rahimnya kemudian menyuruh yang kedua tadi juga masuk ke dalam surga. Semuanya ada di tangan Allah, tidak di tangan siapapun kecuali orang itu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa salah satunya yang dapat izin Bapak dan Ibu? Sahabat yang bersahabat karena Allah. Ada 2 orang yang bersahabat karena Allah. Yang satu masuk surga, satu masuk neraka. Maka dia meminta kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk mencari sahabatku yang di dalam neraka ini. Ini hebatnya persahabatan Bapak dan Ibu.
persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, saling menolong karena Allah, saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata persaudaraan itu bisa saling membebaskan nanti dari api neraka. Tapi yang jelas Allah katakan di sini, afa anta tunqilu man finnar. Apakah engkau akan membebaskan orang dari neraka? Tak bisa. Karena hak itu semuanya ada di tangan Allah, dan Allah baru akan memberikan izin nanti kalau dia kehendaki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah katakan lakinnal ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi untuk orang-orang yang ittaqaw rabbahum, yang bertakwa kepada Tuhannya, yang takut kepada Tuhannya, yang takut kepada siksa Tuhannya di hari akhirat. Mereka jaga diri mereka dari dosa, mereka jauhkan diri mereka dari dosa, bertakwa mereka dalam setiap keadaan. Ya, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini yang payah kepada diriku. Kadang-kadang ada orang bertakwa di masjid, pulang hilang takwa. Ada orang yang lembut di masjid kata-katanya kepada kawannya, kepada kerabatnya, kepada orang kiri kanannya, assalamualaikum dia bilang. Sampai di rumah balik ke istrinya yang keluar kata-kata kasar. Istri juga begitu. Di masjid kata-katanya lembut, dia ucapkan salam ke kawan, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi di rumah dia menjadi orang yang kasar. Maka Allah ingatkan kita, takwa kepada Allah itu kapan? Haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Maka Allah mengatakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, takut mereka kepada Allah, apa yang mereka dapatkan? Lahum ghurafun, bagi mereka. Ghuraf itu jamak dari ghurfah. Ghurfatun, ghurafa, ghurfatani, ghuraf. Bangunan yang tinggi, kamar yang tinggi, gedung yang tinggi. Maka Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi punya apa kita? Punya apartemen nanti baru tinggi, apartemen di surga itu. Ya. Kemudian di atasnya lagi min fawqiha ghurafun mabniyah. Kemudian di atasnya lagi ada bangunan yang lebih tinggi lagi, yang kokoh bangunan itu. Bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Kita punya bangunan tinggi, di atas kita nanti ada bangunan yang lebih tinggi. Untuk orang yang surganya lebih tinggi, untuk orang yang amalannya lebih tinggi. Maka Nabi katakan, nanti kata Rasulullah, ada orang yang melihat penghuni surga di puncak gedung yang tinggi, seperti kita melihat bintang di ufuk barat ketika matahari mulai tenggelam, atau bintang di ufuk timur ketika fajar mulai menyingsing. Dilihat nanti seperti kita melihat bintang, nampak penghuni surga itu di atas berkilauan, bercahaya mereka. Maka orang-orang yang bertakwa itu ditempatkan Allah di bangunan-bangunan yang tinggi. Tajri min tahtihal anhar. Bangunan itu tinggi, indah, kemudian menyenangkan. Kata Nabi, batu batanya dari emas, dari perak, dari batu zamrud. Kemudian di bawahnya tajri, mengalirlah al-anhar, jamak dari nahrun. Ya, sungai-sungai. Ada 4 sungai dalam riwayat dari Rasulullah. Ada sungai dari madu, ada sungai dari arak, ada sungai dari susu, ada sungai dari air itu sendiri, yang rasanya luar biasa. Itu diperuntukkan Allah bagi siapa? Ittaqaw rabbahum, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'dallah, itulah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan orang yang durhaka masuk ke dalam neraka, tak akan ada yang membebaskannya. Allah janjikan kepada orang yang bertakwa untuk masuk ke dalam surga. Itu janji Allah. Allah berjanji, janji itu pasti akan Allah tepati. Tak akan pernah Allah langgar janji itu. Maka Allah tegaskan, la yukhlifullahul
mi'ad. Dan Allah tidak akan pernah memungkiri janji-janji yang Dia sudah sampaikan kepada kita semua. Meskipun Allah itu tidak bisa diatur oleh siapapun, Pak. Karena Allah itu yaf'alu ma yasha, mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Bisa jadi Allah masukkan orang baik ke dalam neraka, bisa jadi, Pak. Karena Allah punya hak. Tapi Allah sudah katakan, sudah tegaskan, ketika aku menjanjikan orang baik masuk ke dalam surga, aku mengancam orang yang jahat masuk ke dalam neraka, maka janji itu tidak akan pernah Allah ingkar. Pasti Allah akan tepati. Ini mengingatkan kita untuk tidak bermain-main dengan janji Allah itu. Jangan ada persepsi dalam pikiran kita janji Allah itu seperti janji manusia. Tidak ada. Tidak akan ada itu. Jadi Allah katakan itu janji Allah, maka Allah sama sekali tidak akan pernah mengingkari janji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat 21. Alam tara, tidakkah kamu melihat? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dari tara ini diambil dari kata-kata ra'a ya, melihat. Kalau dia digandengkan dengan fil manam, ra'a fil manam berarti bermimpi. Ra'a fil manam bermimpi, mimpi Nabi Yusuf, mimpi Nabi Daud, mimpi Nabi Ibrahim. Ra'a fil manam, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia dikaitkan dengan mimpi tadi, tara itu, Allah menginginkan kita untuk melihat. Alam tara, tidakkah kamu melihat? Annallaha, sesungguhnya Allah, anzala minas samai ma'a. Anzala, telah menurunkan minas samai, dari langit, dari awan yang berarak di atas kita, berkumpul dia, kemudian menjadi hitam, kemudian timbullah petir dan kilat, datanglah angin kencang, sesudah itu turunlah hujan. Allah yang melaksanakan itu, Allah yang berbuat seperti itu. Anzala minas samai ma'a, Allah yang menurunkan air dari sama, dari langit. Sama artinya langit, sama artinya ikan, sama artinya pendengaran, sama menyamak kulit dari yang haram menjadi halal. Jadi sedikit aja, makanya betul-betul diingatkan untuk baca Quran itu baik-baik, sebab kalau salah sebut sedikit dia berubah makna, Pak. Sama ada dikit-dikit, tapi sama artinya langit, sama artinya ikan. Hati-hati. Maka Allah lah yang menurunkan air itu dari langit. Fasalakahu yanabi'a fil ardh, maka air itu kemudian Allah buat dia mencari-cari tempat. Salaka itu artinya berjalan, dia mengalir dia. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di atas sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana dia dengan jalan itu mencari ilmu, sahhalallahu, maka Allah mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Jadi orang berilmu itu mudah jalannya menuju surga. Maka tugas kita jangan pernah berhenti untuk apa Bapak Ibu? Belajar. Betul. Maka wajar kalau ada riwayat yang menyebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan sampai yang kubur, Pak. Ternyata ketika seseorang menuntut ilmu, membaca, dia belajar, dia itu menjadi jalan baginya untuk mudah masuk ke dalam surga. Luar biasa. Makanya kata Rasulullah SAW, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Ya, kadang-kadang ada orang yang SD-nya umum, SMP-nya umum, SMA-nya umum, kuliah S1, S2, S3 umum. Tak begitu paham agama.
Maka kata Nabi, kalau tak bisa jadi alim kamu, au muta'alliman, maka jadilah orang yang belajar. Kalau tak juga bisa belajar, au mustami'an, kalau tak mau juga, mendengarlah kamu ketika ilmu itu disampaikan. Jangan jadi orang yang keempat, sudah alim tidak, belajar pun tak mau, mendengar pun tak mau. Waduh, jangan kata Nabi, jangan jadi yang keempat. Telinganya dia tutup, matanya dia tutup dari belajar, fatuhlik, maka pasti kamu akan menjadi orang celaka. Maka hebatnya belajar seperti itu. Banyak sekali Bapak Ibu yang mendorong kita untuk belajar, tidak menengok usia, tidak menengok usia. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, orang yang belajar didoakan oleh makhluk Allah yang di darat maupun yang di laut. Orang yang belajar dinaungi dia oleh sayap-sayap malaikat. Luar biasa, ya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, ya. Fasalakahu, kemudian air itu mengalir mengikuti jalannya. Ya Nabi fil ardh, kemudian muncullah ya Nabi sumber-sumber air fil ardh, di dalam bumi. Air itu mengalir, ada jalannya air itu. Mengalir dari tempat yang atas ke tempat yang rendah. Sampai di bawah dia berkumpul, Pak. Di dalam gunung pun dia berkumpul. Ya. Di bawah, di kadang-kadang di padang pasir itu juga dia berkumpul. Ya. Maka ada istilah wadi. Wadi itu lembah di padang pasir itu yang di situ berkumpul air. Tempat orang beristirahat, tempat hewan-hewan minum, tempat tumbuh-tumbuhan mencari air. Pasti Allah siapkan itu. Kalaupun tidak ada di atasnya, maka Allah pasti sediakan dia di dalam. Karena rupanya di dalam bumi ini ada sungai yang juga mengalir. Yang kalau orang ngebor dari atas, maka dia akan keluar dia, Pak. Luar biasa. Allah siapkan itu untuk apa? Untuk kehidupan manusia. Bahkan jangan dikira bumi yang keras ini semuanya adalah darat, semuanya keras. Bahkan boleh dikatakan 70% bumi ini adalah cairan. Air kita. Tapi jangan pernah sombong dengan air, Bapak dan Ibu. Air yang kecil itu kalau dengan kemarahan Allah nanti dia bisa menjadi sebuah pasukan yang sangat mengerikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah jadikan air itu memiliki sumbernya masing-masing. Tsumma yukhriju bihi zar'a, ketika dia berada di dalam tanah, maka air itu kemudian menyebabkan keluarlah tanam-tanaman. Maknanya apa? Seluruh tanam-tanaman itu membutuhkan air. Yukhriju bihi zar'a, dengan air itu Allah kemudian menghidupkan tanam-tanaman. Pohon kurma meskipun ada di padang pasir dia butuh air. Kaktus itu butuh air, bahkan kaktus itu juga bagian daripada air. Tidak ada orang yang punya sayur-sayuran yang dia tanam tak membutuhkan air. Semuanya membutuhkan air. Begitulah tergantungnya kita dengan air. Siapa yang menurunkan air itu? Yang menurunkan air adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah. Apa jenis zar'an tadi, tumbuh-tumbuhan tadi? Mukhtalifan alwanuh, macam-macam warnanya. Buahnya bermacam-macam warnanya, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang coklat. Nah, apalagi sekarang, Pak, ada yang mangga yang menurut kita hanya warna hijau dan kuning, sekarang ada warna ungu, Pak. Kelengkeng menurut kita dulu warna hijau, sekarang ada kelengkeng warna merah. Sudah dijual orang. Macam-macam, luar biasa. Semuanya itu bergantung kepada air yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buahnya bermacam-macam warnanya, daunnya pun juga bermacam-macam warnanya, bermacam-macam bentuknya. Sama-sama rambutan tapi ada rambutan nona. Sama-sama apel, ada apel Washington, ada apel Cina, ada apel Malang. Beda rasanya. Sama-sama kurma, ada kurma ajwa, ada kurma sukari, ada kurma Thailand. Beda-beda. Luar biasa. Semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan, ini jadi pelajaran. Meskipun ini bercerita tentang tumbuh-tumbuhan, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita.
kita. Apa kata Allah? Tsumma yahiju. Maka kemudian daun-daun tadi yahiju, mengering dia. Dia muncul pucuk, kemudian lama-lama hijau dia. Sesudah hijau, kemudian menua warna hijaunya. Sesudah menua warna hijaunya, dia menjadi kering. Fatarahu musfarra. Kamu perhatikan yang tadi hijau, yang tadi masih muda, yang tadi masih lembut, kemudian sekarang berubah menjadi berwarna kuning. Musfarra, asfar, warna kuning. Ya. Tsumma yaj'aluhu hutama. Kemudian Allah jadikan daun itu hancur deh. Kita tengok bagaimana kronologisnya. Yang hijau menguning kemudian hancur. Daunnya itu contohnya. Kita tengoklah daun pepaya. Ada yang punya pepaya di depan rumah. Ya, mulai pucuknya muncul, Pak. Bisa kita ambil pucuknya untuk jadikan urat, bisa direbus ya, Pak ya. Lama-lama hijaunya membesar, ya. Kemudian menua hijaunya, kemudian dia menguning, kemudian dia jatuh. Ketika jatuh bisa mungkin kita remas-remas, mencair, hancur semuanya. Dari yang hijau tadi menjadi kuning. Ini ibarat kata Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan kita. Lahir kita bayi menyenangkan, tumbuh jadi anak-anak, tumbuh jadi remaja, tumbuh jadi dewasa, tumbuh jadi tua, kemudian hancur. Hutama hancur. Wa ma adraka mal hutama. Tahu enggak kamu apa neraka hutama itu? Ya, neraka hutama itu neraka yang menghancurkan. Nah, maka Allah gunakan kata ini juga sebagai bentuk untuk mengingatkan kita suatu ketika akan habislah kita. Yang punya jabatan ujung-ujungnya pensiun. Tak ada yang kekal. Maka jangan terlena dengan kekayaan, tak kekal. Jangan terlena dengan pangkat, tak kekal. Jangan terlena dengan kekuatan tubuh. Mike Tyson tahun 86 tua, oh hebat. Sekarang Mike Tyson lah berubahnya, Pak. Lalu yuk, Pak. Tak lama lagi. Sebentar sih. Siapa tak kenal Muhammad Ali? Siapa tak kenal Larry Holmes? Semuanya orang-orang hebat dulu. Tapi pada akhirnya semuanya akan meninggalkan dunia. Tak ada yang bertahan kecuali siapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka Allah ingatkan kita, kamu kecil, remaja, besar, tua, ujung-ujungnya mati. Maka ingatlah persiapan untuk mati, karena kita akan masuk pada kehidupan yang sebenar-benarnya. Inna fi dzalika, Allah tutup ayat yang ke-21 ini. Semua pelajaran yang Allah sampaikan, dari pergerakan awan, turunnya hujan, dari daun kemudian jadi hijau, kemudian jadi kuning, itu semuanya ladzikra, peringatan yang mengingatkan kita untuk tidak sombong, yang mengingatkan kita untuk tidak angkuh, yang mengingatkan kita untuk terus beramal. Tapi yang bisa mengambil pelajaran itu hanya satu. Siapa mereka? Liulil albab. Untuk orang yang cerdas di dalam berpikir, yang terbuka hatinya, yang lembut hatinya untuk mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita untuk terus mempersiapkan diri. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bila kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.